Halo, selamat malam. Perkenalkan saya Bima Pratama Putra. Saya bekerja di Kota Kita, sebuah lembaga non-profit di Kota Solo. Walaupun headquarters-nya di Kota Solo, tapi kami sudah bekerja di lebih dari 25 kota di Indonesia dan juga di beberapa kota di Southeast Asia juga. Dan kebetulan saya ini urban designer, community architect, dan juga mungkin bisa disebut placemaker. Jadi sebuah pekerjaan yang mungkin cukup jarang di kota Solo setahu saya. Nah, pada malam ini mungkin saya ingin sedikit membahas tentang denyut kolektif kota. Karena temanya urban neuroscience ya. Kenapa denyut kolektif? Karena kota sendiri dihidupi oleh warganya, warga kota. Dan warga kota ini nggak individual, tapi hidup secara komunitas, makanya berdenyut secara kolektif kalau kota itu. Nah, berawal dari pertanyaan bagaimanakah warga itu menafsirkan ruang. Karena di kota Solo ini, kalau konteksnya kota Solo, ada 54 kelurahan, tiap lokasi mempunyai konteksnya masing-masing. Salah satunya di Kampung Putrojayan ini, jadi ruang itu dibentuk oleh warganya sebenarnya. Apakah benar seperti itu? Pada malam ini mari kita mungkin akan sedikit membahas, tapi sebelum membahas kota Solo, berkenalan dulu tentang kota Solo, yang mungkin Anda mungkin dari luar Solo, mungkin sedikit untuk mengetahui bahwa Solo itu ada 54 kelurahan, 5 kecamatan, hampir 2.700 RT-nya, penduduknya lebih dari 500.000, setengah areanya hampir residensial area, dan juga ini kategori kota kelas menengah ataupun mid-size city karena penduduk dan juga luasannya mungkin seperti itu. Nah, sebagai kota, jadi kota itu adalah sebuah proses ya. Kota itu terus bertransformasi misalnya. Karena kota Solo sendiri sudah dipimpin oleh banyak pemimpin, misalnya ada yang waktu itu membawa visi eco-cultural seperti itu. Jadi kota adalah sebuah proses di mana kalau proses di kotanya itu kalau di atas mungkin ada proses perencanaan dan pembangunan ya. Ada perencanaan tata ruang, musrenbang, atau participatory budgeting, ada pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan juga public services. Tapi semua proses itu seyogyanya didasari oleh aspirasi warga. Siapa sih warga di kota itu? Ada anak-anak, remaja, pekerja perempuan, penyandang disabilitas, pekerja informal, ataupun kelompok rentan, dan masih banyak lagi. Tapi semua perencanaan di kota sudah seyogyanya harusnya berdasarkan oleh aspirasi ataupun uh, keinginan dari warganya. Nah, sebelum kita masuk ataupun melihat lebih jauh pada kota Solo itu seperti apa, mungkin saya akan membawanya dari beberapa sisi ya. Makanya saya akan menamakannya the dance floor and the balcony. Jadi kalau bagi warga Solo misalnya, ada yang bilang Solo itu kota yang ngangenin, tapi ada yang bilang kata siapa? Ada dua persepsi untuk satu kota. Nah, ada yang ngelihatnya dari dance floor, biasanya yang warga kota Solo ini macet-macetan, mahasiswa itu ke kampus, yang kerja itu sibuk dengan rutinitasnya. Nah, saya nganggapnya kita ada di dance floor ya, tapi jarang kita duduk di balkon. Jadi malam ini mungkin saya akan bawa kita semua duduk di balkon untuk lihat kota Solo dari balkon. Nah, pertama lihat dari dance floor dulu, karena dance floor yang Anda lihat mungkin berbeda dengan dance floor yang saya lihat. Saya sebagai peneliti kota yang udah 14 tahun mungkin bekerja di bidang ini, melihat dance floor-nya itu mungkin seperti ini. Salah satunya. Nah, pernah wondering nggak makanan yang hadir di atas meja di kota Solo dari mana? Solo nggak punya perkebunan tuh. Terus peternakannya dari mana? Nah, jadi walaupun kita menikmati wedangan di kota Solo dengan keramahan para penjualnya, tapi sebenarnya ini disupport dari kota-kota lain. Vegetablesnya itu dari kota lain, chilinya dari kota lain, meatnya itu bisa ataupun daging-dagingnya itu bisa disupport oleh kota-kota lain. Dan hadir di depan kita
yang katanya kulinernya terjangkau. Nah, kalau Anda lihat sepeda katanya, pesepeda sejati itu sebenarnya woman on wheels, ibu-ibu yang dari Boyolali bersepeda 2 jam ke Pasar Gede sebenarnya. Nah, pernah wondering nggak? Gimana ya dia servis sepedanya? Pernah lihat kan sepedanya udah tua semuanya. Nah, dan juga harus bersaing dengan kendaraan bermotor. Jalan yang dilalui sepanjang jalan sebenarnya ada jalan yang tidak aman. Dan Solo sebenarnya punya jalur lambat terpanjang se-Indonesia. Kalau lewat Slamet Riyadi, di sampingnya itu namanya jalur lambat. Banyak kota yang sudah tidak punya jalur lambat, sudah jadi jalur jalan raya, tapi Solo masih punya. Nah, dan juga industri kreatif Solo itu. Ada pasar mebel seperti itu. Jadi banyak hal yang waktu saya tampilkan di sini mungkin baru ngeh ya kan. Karena kita semua sibuk di dance floor, memperhatikan gaya dansa kita. Wajar kita tidak memperhatikan banyak fenomena-fenomena di kota. Informal, pedagang informal ataupun pedagang kaki lima di kota Solo. Solo terkenal dengan relokasi tanpa konflik pada waktu itu. 54 diajak diskusi, akhirnya waktu itu yang terkenal Monumen Banjarsari berhasil direlokasi, pedagangnya pindah ke Kelitian. Jadi warga kota Solo itu sebenarnya enak untuk diajak ngobrol dan untuk diajak berdiskusi ya. Nah, kalau dari balkon, Solo sendiri punya taman yang banyak. 54 kelurahan, masing-masing kelurahan punya taman cerdas. Dan juga di kota-kotanya itu sangat bisa dijangkau dengan berjalan kaki tamannya itu di kota Solo. Juga pasarnya ada 44 pasar tradisional yang merupakan salah satu revenue untuk kota. Pasar tradisional. Jadi tidak heran kalau yang tadi ibu-ibu yang bersepeda dari Boyolali ke Pasar Gede membawa banyak belanjaan ataupun emang itu pekerjaan mereka tiap hari karena Solo sendiri punya pasar-pasar yang tematik. Ada pasar yang menjual kain, yaitu pasar Klewer, ada yang menjual kebutuhan sehari-hari, misalnya Pasar Gede, dan juga jaringan cadar budaya. Jadi kalau betah tinggal di Solo, kenapa? Karena mungkin struktur kotanya seperti ini. Dan juga tapi hati-hati, karena kalau Solo itu tidak punya sumber daya alam ya, wisata alam kita nggak punya, kita punya industri kreatif, pasar, tapi kota-kota sekelilingnya pun punya seperti itu. Jadi kalau ngelihat kota itu nggak bisa jadi cuma dari dance floor, tapi juga dari balkoni juga tidak bijak. Nah, makanya satu lagi kalau kita bisa merasakan macet di kota Solo, kenapa? Karena pada kemarin ya, kayak beberapa tahun lalu, Solo ini terus dibangun. Ada tiba-tiba 16 titik proyek, loh kenapa macet ya kota Solo? Karena ini semua misalnya, pemerintah terus membangun. Nah, kalau di kota kita tuh ingin mewujudkan adalah kota yang dibentuk dan dinikmati oleh warganya itu sendiri. Jadi kota untuk semua. Pendekatannya yang kami percaya adalah community centric approach. Jadi kita tidak merencanakan tiba-tiba kayak membuat pesawat alien di masyarakat, tapi bagaimana kita melibatkan community. Jadi community itu ada di tengah-tengah ruang diskusi. Jadi kalau saya sendiri di kota kita dari tim Urban Inclusivity, jadi kalau dari kami itu harus banyak mendengarkan dan juga harus banyak merelinquish power. Kenapa merelinquish power? Karena saya sebagai urban designer punya knowledge. Knowledge adalah power. Jadi begitu diskusi dengan community, saya harus menyebarkan semua powernya karena mereka adalah expert sebenarnya. Nah, kalau nggak percaya, di kota kita banyak memakai tools. Ini salah satunya waktu itu tactile maps. Jadi peta timbul yang bisa diraba sama teman-teman netra karena kita pengen paham bagaimana teman-teman netra bermobilitas ataupun person with disability bermobilitas di kota. Dan juga dengan pertanyaan bagaimana sih mereka menginginkan transportasi publik yang nyaman, banyak sekali. Semua perasaan-perasaan kami nyebutnya misalnya gumpalan-gumpalan perasaan itu valid loh. Ini tuh adalah input ataupun bahan bakar untuk sebuah perencanaan. Nah, kalau kami mungkin secara pada malam ini saya ingin
mencoba beberapa alat yang biasanya kami bawa, yaitu adalah foto, peta, bahkan game. Nah, kenapa pakai foto? Karena itu paling simple, easy to use, nggak butuh literacy, bahasanya universal, dan juga berbagai macam umur tuh bisa make. Katanya kan picture can speak more than 10,000 word. Nah, ini kalau dari balcony, dari waktu itu risetnya di kota kita, ternyata di Solo ada 1.100 person with disabilities. Hidupnya di mana? Ini ada titik-titiknya. Nah, jadi begitu kita bikin taman yang aksesibel ada di mana? Ada di tengah kota kan, misalnya Taman Manahan. Tapi the problem is, dari first mile, begitu kamu buka pintu, itu udah nggak aksesibel. Gimana caranya? Nah, kenapa kita tahunya dari situ? Karena waktu itu dari photo voice namanya waktu itu. Sulit kalau kamu tiba-tiba interview atau bertanya. Nah, jadi dari photo voice itu kita bisa mengcapture gumpalan-gumpalan perasaan mereka. Misalnya, bagaimana mereka bergerak di kota, tempat yang ingin dikunjungi, tapi belum bisa dikunjungi misalnya. Ada duit 1.000 dan pintu namanya Lawang Sewu. Pengen ke Cimory katanya. Tapi ini valid loh. Ini adalah salah satu aspirasi yang baik untuk meningkatkan akses transportasi publik, misalnya kalau di Solo itu BST, agar menjadi lebih inklusif pelayanannya seperti itu. Ini begitu ini masuk ke perencanaan, ini bisa jadi sesuatu yang sangat powerful. Di Kampung Ampon waktu itu, warga kampung berdiskusi dengan menggunakan peta pada saat itu, masalahnya banyak banget, tapi dengan membentuk namanya collective understanding terhadap problem, tapi belum tentu kita tuh assume bahwa kita tahu, karena kita expertnya ya, berasa expert, kita tahu permasalahannya. Nah, itu udah salah. Do not assume. Begitu di sini membentuk namanya collective understanding terhadap problems dan juga memprioritasasi solusi, dan akhirnya gimana kalau kita bikin namanya co-working space. Nah, jadi di Solo tuh sebenarnya punya co-working space, tapi nggak ada wifi, nggak ada laptop di situ, nggak ada mesin kopi di situ. Co-working space buat pengrajin sangkar burung. Dengan bambu, karena mereka bisa bikin. Di Kampung Ampon ada. Depannya akhirnya dikasih mainan, kenapa? Posyandu. Karena buat ibu-ibu pengrajin, nah burden buat perempuan tuh berbeda. Dia itu harus sambil ngawasin anaknya. Nah, jadi kenapa banyak yang kerjanya di depan teras rumah kayak gitu. Karena harus ngurus rumah tangga, harus ngawasin anaknya lah. Terus habis itu dengan diskusinya kita taruh mainan di depan. Jadi bisa sambil bekerja di sini dan juga sambil ngawasin anak-anaknya. Sampai yang muda-muda pengen bikin film waktu itu di sini. Dan akhirnya di sini jadi salah satu kampung yang terkenal, Kampung Sangkara Burung. Jadi kalau ada tamu misalnya ke pemerintah kota kayak gitu, mau ke Kampung Sangkar Burung, ke Kampung Ampon aja. Pada ada co-working space-nya, bisa experience belajar kayak gitu. Jadi dari tadi, yang tadinya kita butuh modal, kita butuh ini, banyak banget permasalahannya, tapi bagaimana yang urgent untuk di-take off. Itu juga salah satunya adalah suara anak di sini. Anak kadang jadi resipien program doang ya kan, tapi sebenarnya kalau membuat ruang publik untuk anak, kenapa nggak melibatkan anak-anak? Karena perspektif misalnya besarnya roda buat kita, misalnya roda mobil, buat mereka merasa tidaknya aman gitu. Buat kita kayak kecil aja. Makanya pakai Lego dan mainan, dan juga bagaimana waktu itu saya sendiri mendengarkan cerita anak tentang ruangnya itu seperti apa sih. Katanya jalannya bosenin katanya. Kalau bosenin harus ngapain? Nah, misalnya tempat duduknya tidak nyaman. Nah, mainan-mainan ini itu bisa bersuara sebenarnya. Nah, tinggal bagaimana urban designer, arsitek, tugasnya adalah mengartikulasikan atau mengamplify suara-suara tadi, gumpalan-gumpalan perasaan tadi. Kalau jalannya bosenin, pakai apa? Apakah harus di mural misalnya? Terus habis itu perencanaannya dibawa ke tingkat yang level kota, ada departemen perhubungan di situ, ada banyak dinas-dinas, secara regulasi bagaimana, akhirnya jadi sebuah perencanaan. Akhirnya gimana? Jadi pilot jalan ramah anak di kota Solo. Menggunakan cat pada saat itu. Jalannya jadi lebih nyaman, playful, tidak bosenin. Anak-anak berasa, ini kan desain saya gitu. Datang sekolah pagi-pagi dong ngajak orang tuanya. Lalu dengan video game seperti Minecraft, ini di Rusun Mangkubumen, ini jago-jago ternyata. Nggak harus kita latih anak-anak sampai bikin
Grupnya tuh A, B, C, D, E, 5 grup untuk mendesain ruang publik di di sampingnya. Jadi di sini Minecraft-nya bukan cuma jadi desain tool ya, tapi communication tool. Bagaimana anak itu punya gumpalan-gumpalan aspirasi dan itu valid sebenarnya buat perencanaan. Dan juga mereka memikirkan accessibility-nya karena banyak orang tua di sana katanya. Kalau orang tua gimana? Harus ada handrail-nya dong. Nah, jadi kota itu butuh dua sebenarnya. Partisipasi dan juga kontribusi nyata. Nah, kalau diibaratkan kota adalah otak, hampir sama kan huruf-hurufnya kan, kota adalah otak, maka otak yang brilliant ataupun cerdas adalah otak yang sel-sel sarafnya ataupun neuron-neuronnya aktif ya, bersinapsis kayak gitu. Nah, kalau kota yang cerdas, brilliant adalah yang neuron-neuronnya aktif. Siapa neuronnya? Warga kotanya. Jadi it doesn't matter the size sebenarnya, walaupun tadi Solo adalah mid-size city, asalkan warga-warganya aktif, maka dari itu kotanya akan menjadi kota yang cerdas, kota yang nyaman. Makanya kalau ada yang bilang setelah teman-teman ini pernah tinggal di Solo, Solo ngangenin, karena mungkin warganya masih bisa berpartisipasi aktif dan juga berkontribusi nyata. Kalau merasa cuma berkontribusi tapi di dunia maya, maka dia akan menjadi kota yang fana, kota yang bagus di Instagram. Tapi kan kita sebagai warga kota tidak mau seperti itu. Emang butuh effort dari kita semua untuk menjadikan kota ini untuk kota untuk semua kayak gitu. Tapi memang sulit, tapi kalau kita merasa tidak bisa sejak dari dalam pikir kita, maka itulah yang akan terjadi. Terima kasih, saya Bima. Selamat malam.